sekali lagi yaitu saya bahagia sekali gitu ya, dan cukup bangga menyekolahkan anak di sana karena kalau kita sebagai ibu gelisah, mau ragu-ragu, khawatir, pasti link ke hati anak itu gitu kan. Saya pernah dengar dari Ustadz NF juga gitu, kalau anaknya ingin sesuatu, ingin hafidz Quran, mari kita berjuang bersama-sama gitu. Salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awalnya sekolah ke Nurul Fikri itu dari anak pertama itu adalah keinginan anaknya, ya. Keinginan anaknya sehingga yang pertama itu namanya Bilqis Khairun Nisa, masuk di Nurul Fikri itu 2012 ya. Nah awalnya itu tidak mau sekolah lain gitu, inginnya ke Nurul Fikri ya. Dan ketika kita berkunjung ke sana malah lebih tertarik lagi gitu. Dia lebih tertarik lagi sehingga tidak mau ke sekolah yang lain ya. Karena keinginan anak tersebut ya gitu ya. Ya orang tua ya haruslah gitu ya. Harus mendorong keinginan anaknya sepanjang itu baik, dan ya kita coba masukin ke Nurul Fikri. Dan alhamdulillah di tahun pertama anak itu malah betah gitu. Malah betah di Nurul Fikri, dan malah ketika ayahnya ngantarin, biasanya kan 1 bulan sekali ngantarin lagi ke sana, malah udah mama papa cepet-cepet pulang aja, takut ke inian katanya, biarin Nisa di sini aja. Banyak teman-teman kok, jadi betah, merasa betah gitu. Dan ketika tahun berikutnya perkembangan anaknya sangat bagus gitu ya. Dari hafalan Al-Qur'annya, dari akademiknya juga bagus. Terutama ya hafalan Al-Qur'an ya, dan ke agamanya lah. Kemudian 2 tahun ya, 2 tahun kemudian ya adiknya udah langsung masukin aja ke sana gitu ya. Begitu juga anak yang ketiga masuk. Jadi ketiga dan sekarang yang keempat yang di Nurul Fikri Boarding School. Melihat dari ya kualitas gitu ya, kualitas dari segi agamanya, juga dari akademiknya. Dan Bilqis itu salah satu murid teladan lah di sana di Nurul Fikri. Dan kita itu jadi nggak capek lah dalam tanda kutip untuk mengajari lagi gitu ya. Tidak capek untuk menyuruh-nyuruh anak untuk sholat misalnya. Dan alhamdulillah gitu, dari segi akhlaknya pun itu kemajuannya sangat bagus gitu, sangat bagus sekali, sehingga kadang-kadang suka nangis bahagia lah gitu melihat anak-anak gitu ya. Kalau kita bukan membanding-banding, tapi kalau kita lihat di sekolah-sekolah yang lain mungkin ya kurang terperhatikan, terutama dalam pergaulan anak. Dan ini kan karena boarding sehingga pergaulannya di satu lingkungan, dan itu menurut saya sangat baik gitu ya, sangat baik, sehingga itu anak itu dalam tanda kutip jadi capek gitu ya, capek sehingga waktu luangnya juga dipakai untuk istirahat gitu. Dan sekali lagi yaitu saya bahagia sekali gitu ya, dan cukup bangga menyekolahkan anak di sana karena hasil dari didikan Nurul Fikri Boarding School Lembang itu sangat terasa ya, baik dari segi akhlak gitu ya, dari agama, fikihnya gitu, dan kemudian akademiknya juga bagus gitu. Anak saya yang pertama itu diterima di Unpad gitu ya, di teknologi pangan. Yang kedua juga sekarang udah lulus di psikologi Unisba, dan yang ketiga sekarang di ITB, di SBM ITB, dan sekarang sedang ngambil double degree-nya di Korea. Dan yang keempat ini masih di Nurul Fikri, mudah-mudahan
Anak yang keempat juga ikut kakak-kakaknya menjadi hafid Quran gitu ya. Alhamdulillah yang satu, nomor 2, nomor 3 itu udah hafid Quran 30 juz dan bersanad gitu ya. Pertama ngelihat motonya ya, soleh, cerdas, mampu memimpin. Yang utamanya itu soleh kan. Soleh itu kan dalam arti kata menyeluruh ya. Akhlak dan sebagainya udah bagus lah gitu. Lihat perkembangan anak-anak ibu, alhamdulillah semuanya baik gitu. Malah setelah masuk NF itu lebih baik lagi gitu. Nggak ada yang aneh-aneh gitulah akhlaknya gitu, alhamdulillah gitu. Jadi ibu tidak terlalu capek juga. Jadi kalau dari orang tuanya mungkin hanya itu aja, hanya mencontohkan aja gitu ya di rumah bagaimana gitu. Dan mudah-mudahan anak-anak juga mencontoh gitu seperti itu. Dan juga ada satu yang paling ini, yaitu adalah bagaimana hati orang tuanya. Ketika anak itu adalah titipan. Ketika kita ikhlas, ridho, dititipkan di pesantren, insya Allah anak itu akan menjadi betah. Yang tidak ringan itu adalah ketika keterkaitan kita terhadap titipan Allah ini. Nah, ketika saya merasa khawatir dan itu, saya hilangkan rasa khawatir itu. Saya yakin bahwa di Nurul Fikri ini pasti akan dibimbing dengan baik. Keyakinan itu dan juga keterkaitan kita terhadap anak ini, ya walaupun kita juga sama berat gitu ya, rindu, apalagi sekarang empat-empatnya juga tidak di rumah gitu ya. Tapi ketika kita ikhlas itu insya Allah anak itu akan lebih betah di sana gitu, akan lebih betah sehingga menikmati gitu. Dan ketika kita menjenguknya itu adalah menjadi waktu-waktu yang sangat berharga gitu, yang diberikan oleh orang tua ke anak itu. Dan anak juga ketika di rumah gitu ya, ketika di rumah itu untuk kembali ke pesantren akan sangat mudah ketika kitanya juga siap untuk melepaskan anak ke pesantren. Ya kita sebagai ibu apalagi kan ikatan batinnya itu lebih kuat ya. Betul. Untuk pertama dulu masukin Bilqis, terus terang merasa ini ya kehilangan gitu kan anak pertama. Pas kedua, ketiga, keempat, alhamdulillah udah ikhlas gitu. Anak misalkan sekolah, misalkan kayak kuliah ke luar negeri, ini juga kita ikhlas aja, titipin ke Allah aja. Masalah anak juga titipan Allah gitu. Jadi ke ibunya juga tenang gitu. Kalau tenang kan ke anaknya juga ikut tenang kan. Kalau kita sebagai ibu gelisah, mau ragu-ragu, khawatir, pasti ngeling ke hati anak itu gitu kan. Ada hubungan batin gitu yang kuat kan antara ibu dan anak lebih kuat gitu. Ketika kita memasukkan anak, tujuannya juga pasti bagus. Apalagi ingin menjadi hafidh Al-Quran, apalagi ingin supaya anaknya berakhlak baik, itu pasti Allah akan memberikan rezekinya. Saya ingat Ustadz Torik dulu itu di televisi, kalau kamu ingin menyekolahkan anakmu, Allah pasti akan membiayaimu seberapapun biayanya. Dan itu saya pegang, dan saya insya Allah biaya adalah urusan Allah. Saya pernah menyekolahkan di NF itu 3 orang. 3 orang kalau saya hitung-hitung gitu ya, biayanya mungkin udah 1 tahun itu bisa ratusan juta gitu. Tapi alhamdulillah tidak kekurangan gitu. Karena bukan saya gitu yang membiayai, bukan kami yang membiayai, tapi Allah lah yang membantu membiayai. Allah yang membiayai semuanya gitu. Jadi dengan masuk 3 orang juga sama seperti sekarang masuknya 1 orang gitu. Tidak ini gitu. Bahkan ketika masuk 3 orang ya rezeki itu alhamdulillah gitu. Datang berlimpah gitu, berlipat-lipat. Maka jangan takut untuk menyekolahkan anak-anak, karena yang menjamin semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengar, kemudian melihat, menyaksikan ada anak, bukan anak saya, anak orang lain, hafiz 30 juz, itu saya sangat bergembira sekali dan ikut menangis gitu. Dan ketika anak saya sendiri gitu, anak kami sendiri yang
Hafid itu lebih kayaknya pengorbanan selama ini gitu ya, dengan ya dalam tanda kutip biaya yang begitu tinggi itu seolah-olah tidak ada artinya dengan mendapatkan seorang anak yang ya hafidhah gitu. Jadi itu sangat luar biasa, bahkan ya saya itu mungkin jarang menangis, tapi ketika mendengar anak kami hafid itu sujud syukur dan langsung menangis di situ, dan bahagia gitu, bahagia sekali. Bahkan ke anak-anak, udah nanti dikasih hadiah gitu ya. Alhamdulillah dikasih hadiahnya umroh gitu ya itu sekarang ini. Jadi dan itu terjadi waktu tahun 2023 berangkat umroh bareng gitu, karena waktunya biar pas gitu. Alhamdulillah gitu. Merasa bahagia, sedih juga, sedih karena bahagia gitu kan. Apalagi anak-anak itu menghatamkan hafalan Qur'annya semuanya di Yordan. Dan didampingi sama Syekh Umar ya, almarhum. Alhamdulillah, jadi gimana ya? Gak bisa dengan kata-kata gitu. Alhamdulillah, selama saya di NF nih, saya memiliki banyak perkembangan dari bidang tertentu. Salah satunya tuh dari program Nurul Fikrinya, yaitu minat bakat. Alhamdulillah, saya tuh mengambil 2 minat bakat dari program tersebut. Salah satunya ada panahan sama bela diri, yaitu Muay Thai. Dan alhamdulillah, saya dengan mendalami 2 minat bakat tersebut, saya alhamdulillah mendapatkan prestasi yang bisa membantu saya untuk kedepannya nanti. Selama di NF, saya tuh ikutin lombanya panahan sama Muay Thai. Mulai dari panahan yang dari Jakarta, Sukabumi, terus Muay Thai yang di Bandung. Alhamdulillah, saya tuh udah mendapatkan 6 juz hafalan dengan 3 mutkin. Pertama, mungkin harapan untuk saya ya terhadap anak bungsu saya, ya mudah-mudahan nanti di SMA mungkin bisa untuk hafid juga 30 juz. Emang sih agak berbeda gitu ya, anak perempuan dengan anak laki-laki gitu ya. Jadi kalau anak laki-laki ya ini Al-Fayyad ini di samping ya di Qur'annya juga dia aktif sekali dalam minat dan bakat ya. Dan saya juga bangga juga dengan prestasi-prestasinya di panahan gitu ya. Kemarin yang di Subang juga alhamdulillah mendapatkan medali emas gitu ya. Dan ya kalau harapannya sama seperti kakak-kakaknya, mudah-mudahan bisa hafid 30 juz, dan mudah-mudahan prestasi-prestasi lainnya juga meningkat gitu ya. Iya, seperti itu. Harapan untuk semua anak-anak kami gitu ya. Kami itu harapan besarnya itu yaitu hanya satu gitu ya. Berkumpul semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah bersekolah di Nurul Fikri Boarding School ini ya menjadi jalan untuk tujuan mulia itu ya. Di samping itu harapan di dunianya juga ya, mudah-mudahan anak-anaknya sukses semua, anak-anak kami itu sukses semua ya. Nggak mau di bidang apa saja gitu, kita tidak memaksakan untuk melanjutkan ke bapaknya gitu atau apa gitu ya, tapi silakan anak-anak dengan passionnya masing-masing mengembangkan itu, dan mudah-mudahan menjadi sukses dan bisa membantu yang lain gitu ya, bisa membantu yang lain untuk ikut sukses juga gitu. Mudah-mudahan anak ibu menjadi anak yang soleh semuanya gitu. Harapan ke depan mudah-mudahan jadi anak sukses dunia dan akhirat gitu, membawa orang tuanya ke surga gitu. Kita juga ke depan makin memperbaiki diri gitu, agar jadi contoh buat anak-anak. Tentu saja ya, sebagai orang tua sangat bangga ya, memberikan apresiasi sekali gitu ya kepada ya anak-anak yang bisa berjuang untuk
hafid Quran 30 juz gitu ya. Cuman ya mungkin ada caranya juga gitu ya, bagaimana kalau kami gitu ya, saya pernah dengar dari Ustadz NF juga gitu, kalau anaknya ingin sesuatu, ingin hafid Quran, mari kita berjuang bersama-sama gitu. Salah satunya adalah satu mendoakan gitu. Yang kedua, orang tua juga ikut gitu. Jadi kalau anaknya menghafalkan, orang tua juga ikut menghafalkan. Walaupun katanya ya, walaupun hafalan orang tua berbeda dengan anak. Mungkin anak satu hari bisa 1 lembar gitu ya, tapi orang tua mungkin satu hari hanya 1 ayat, bahkan 1/4 ayat mungkin. Tapi itu harus dilakukan gitu ya. Jadi ada suatu jurus gitu ya, namanya jurus panah Arjuna gitu ya. Ketika kita ingin ke tujuan tertentu, maka apa yang membuat suksesnya tujuan tersebut? Ingin anak hafiz Quran, salah satunya juga adalah bantu anak orang lain untuk hafiz Quran. Salah satunya adalah misalnya dengan sodakoh untuk ahlul Quran gitu ya, sodakoh untuk anak-anak yang hafid Quran ya, dengan membantu pesantren misalnya, itu juga salah satu yang membantu itu. Yang berikutnya adalah bahagia ketika anak orang lain hafid Quran, bahagia gitu ketika anak orang lain hafid Quran. Nah seperti itu, jadi bahagia, kemudian membantu orang ini, kemudian berdoa gitu ya, mendoakan, kemudian orang tuanya juga ikut gitu ya. Alhamdulillah kami juga ya sedikit-sedikit gitu ya menghafalkan Al-Quran, walaupun mungkin tidak sehebat anak-anak kami dalam menghafalkannya. Harapannya buat Nurul Fikri, sebetulnya dari tahun 2012 kami masukkan anak yang pertama sampai sekarang juga bagus-bagus sih sebetulnya gitu. Karena apa ya, penilaian bagus dengan tidak itu kan gimana hati kita. Ketika hati kita ya artinya jangan berpikiran negatif lah. Jangan berpikiran negatif. Yang saya rasakan, karena mungkin kami itu berpikiran ya ada sesuatu permasalahan atau persoalan di Nurul Fikri terkait anak ya, kita ini dulu, apakah bukan mencari siapa yang salah, pasti saya yang salah, pasti kami yang salah, pasti anak kami yang salah gitu ya, pasti anak kami yang salah, dan cari kesalahannya di mana sehingga kita juga memperbaiki gitu. Nah, memperbaiki, dan insya Allah ketika kita perbaiki semuanya akan menjadi baik gitu. Karena bagaimana kebaikan kita itu gitu mewarnai semua gitu, mewarnai semua. Harapan kita mudah-mudahan Nurul Fikri yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi. Ya kalau dari segi fasilitas mungkin sudah di atas rata-rata lah gitu ya, sudah di atas rata-rata. Ya, Nurul Fikri mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Sekarang udah baik, cuma di program Al-Quran itu tolong untuk muhayyamnya ditambah gitu, biar anak biar ada kualitas anak penambahan Al-Quran hafalannya lebih banyak gitu ya. Dan mungkin amin amin insyaallah. Mungkin untuk kedua orang tua saya terima kasih karena sudah mensupport dengan segala fasilitas yang telah orang tua saya berikan kepada saya, dan dengan tetap berpikir positif pada saya dan tidak menaruh kecewa kepada saya berterima kasih. Berkat itu saya bisa terus berkembang menjadi yang lebih baik lagi. Amin.